Resep yang pertama, garang asam ayam. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 300 gram. Aku pakai ayam kampung dan ayamnya ini udah aku potong kecil-kecil dan juga udah aku cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbunya. Bumbunya juga gampang, nggak perlu ribet, cuma diiris aja. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis. Kalau suka masak, bawang merahnya banyak, bawang merahnya ini boleh tambah ya. Tapi kalau aku sih maunya sedang aja, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Cuma aku gunakan 5 siung bawang merah untuk 300 gram daging ayam. Selanjutnya kita sisihkan. Lalu ini aku tambahkan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putih diiris, kita campurkan ke bawang merah. Selanjutnya aku tambahkan 1 buah tomat merah. Kalau ada boleh dikasih lebih ya. Berhubung aku punyanya cuma 1, jadi aku kasih 1 aja. Kalau ada tomat hijau juga boleh ditambah dengan tomat hijau. Selanjutnya tomatnya dipotong seperti ini. Lalu 20 biji cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh diiris. Karena aku nggak suka pedas, jadi cabai rawitnya akan aku utuhkan saja. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan ayam yang udah dipotong dan dicuci bersih. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tadi. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk dan masak hingga mendidih. Oh iya, untuk tingkat keasinannya bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Karena aku nggak suka terlalu asin, jadi cuma aku kasih sedikit garam. Tapi kalau yang suka asin, garamnya boleh ditambah. Untuk kuahnya juga bisa disesuaikan. Kalau mau kuah banyak, airnya boleh ditambah. Biasanya garang asam kan identik dengan daun pisang. Berhubung aku lagi males ambil daun pisang, jadi garang asam kali ini tanpa dibungkus daun pisang. Lalu tutup dan kecilkan api. Masak selama 40 menit. Karena ayamnya ini masih muda, jadi masaknya nggak perlu terlalu lama. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Walaupun tanpa dibungkus daun pisang, garam asam ini tetap enak kok. Kalian boleh cobain di rumah masak garam asam seperti aku ini. Setelah 40 menit, lalu kita buka dan kita lihat apakah ayamnya ini udah empuk. Dan kayaknya ayamnya ini udah empuk. Kalau masak garang asam seperti ini paling enak menggunakan ayam yang masih muda. Jadi masih ada manis-manisnya dan gurih. Nah, selanjutnya masukkan tomat yang udah dipotong tadi, cabai utuh, lalu tambahkan asam jawa. Kalau suka pedas, cabai rawitnya ini boleh diulek ataupun diiris. Berhubung aku nggak suka pedas, jadi cabai rawitnya cuma aku utuhkan saja. Lalu kita masak hingga cabai dan tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasa ya, kalau kurang apa-apa boleh ditambah. Dan rasa bisa disesuaikan dengan selera. Supaya rasanya lebih enak, ini aku tambahkan sedikit gula merah, aku pakai gula aren. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir atau gula merah jenis lainnya. Setelah ditambah gula merah, kita koreksi rasa lagi. Dan menurut aku rasanya ini udah pas, udah enak, asinnya, gurihnya, segernya, udah pas. Setelah mendidih merata, tomat, cabai udah layu, lalu matikan api. Siapkan mangkok, tuang ke dalam mangkok. Garang asam ayam ini enak dimakan kayak gini aja atau mau dimakan sama nasi juga enak. Untuk buka puasa ini cocok banget, rasanya seger. Untuk sahur pun juga enak. Garang asam ayam tanpa santan sudah siap untuk dinikmati. Asli ini seger banget. Dari aromanya ini rasanya enak banget. Kalian boleh cobain resep ini di rumah ya. Resep yang kedua. Kali ini aku akan membuat ayam goreng lengkuas. Ini aku gunakan sekitar 800 gram ayam. Ini ayamnya udah aku potong, besarnya sekian. Ini ada paha dan juga dada. Dan juga udah aku cuci bersih. Sisihkan dulu ayamnya, lalu
Ini aku siapkan bumbunya, ada 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, lengkuas secukupnya karena ini tadi nggak aku timbang ya. Lalu kita sisihkan dulu. Supaya masaknya lebih mudah dan praktis, bumbunya ini akan aku chopper aja, masukkan semua bumbu yang udah dipotong-potong tadi ke dalam chopper. Sebenarnya sih lebih bagus lagi kalau lengkuasnya diparut, berhubung lagi males jadi aku chopper aja. Ini aku gunakan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh ketumbar halus. Kalau nggak ada boleh diganti ketumbar biji. Lalu dihaluskan tanpa air, tanpa minyak supaya hasilnya nggak terlalu halus, agak kasar. Sebenarnya kalau menghaluskan bumbu menggunakan chopper ataupun blender itu akan memudahkan kita untuk memasak, dan masaknya juga lebih cepat selesai, nggak terlalu lama. Tapi ada juga orang yang nggak suka dengan bumbu yang di blender ataupun di chopper. Kalau aku sih memilih di blender atau di chopper aja supaya lebih cepat selesai. Nah, ini hasilnya agak kasar kayak gini, nggak terlalu halus. Lanjut, siapkan wajan atau panci, tuang ayam, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 300 ml air, lalu tambahkan 2 lembar daun salam, dan aduk hingga tercampur merata. Ini tadi apinya belum dinyalakan ya, masih dalam keadaan mati. Setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya baru nyalakan api. Lalu ditutup dan dimasak hingga kuah menyusut dan ayamnya matang. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya bumbunya lebih tercampur merata lagi. Setelah diaduk, lalu tutup kembali dan dimasak sekitar 30 menit aja, karena ini pakai ayam negeri. Kalau pakai ayam kampung bisa dimasak lebih lama lagi. Nah, ini airnya udah menyusut, udah habis kayak gini, dan ayamnya juga kayaknya udah empuk. Tapi ini akan aku tunggu bener-bener airnya habis, jadi bener-bener nggak ada air. Supaya masaknya lebih praktis dan nggak terlalu banyak cucian, ini langsung aku goreng di sini ya, nggak aku angkat dulu. Setelah airnya benar-benar habis seperti ini, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya kita goreng hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya ayamnya bisa matang merata. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah ditunggu beberapa saat, dibalik lagi ya. Untuk tingkat kematangan ayamnya ini bisa disesuaikan ya, mau kering atau mau basah. Karena ayamnya udah mateng saat direbus tadi, jadi walaupun digoreng nggak terlalu kering juga udah matang. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, ayamnya udah matang, lalu angkat dan tiriskan. Ini bumbunya agak hitam, tapi dia nggak gosong. Kalau mau bumbunya nggak hitam, sebaiknya saat menggoreng ayam dipisah ya. Ayamnya dulu yang digoreng, baru bumbunya. Karena aku maunya praktis, jadi aku goreng aja sekalian. Walaupun hitam, tapi nggak gosong dan tetap enak. Lalu tuang ke atas piring. Dan jangan lupa tuangkan juga bumbunya tadi. Tapi bumbunya disaring dulu ya, supaya nggak terlalu banyak minyak. Ayam goreng lengkuas sudah jadi. Bisa untuk buka puasa, bisa juga untuk sahur. Tinggal ditambah dengan sambal. Boleh pakai sambal apa aja, rasanya tetap enak. Resep yang ketiga.
Kali ini aku akan membuat kare ayam kampung. Yuk disimak videonya, langsung aja. Ini aku gunakan sekitar 1 ekor ayam kampung. Kemarin aku potongnya 2, dan yang bagian tulang-tulang udah aku masak dahulu. Dan ini tinggal bagian daging aja, sekitar paha dan dada. Jadi ini kira-kira ya 1 ekor. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ini aku gunakan 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 30 biji cabai rawit, ada jahe, ketumbar bubuk, merica bubuk. Untuk bumbu lempar ada daun salam, daun serai, lengkuas, dan daun jeruk. Selanjutnya bumbunya ini akan aku haluskan. Supaya lebih cepat masaknya, bumbunya akan aku blender aja. Untuk yang tidak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek, boleh ditumbuk secara manual. Masukkan semua bumbu kecuali bumbu lemparnya ya. Selanjutnya tambahkan sedikit minyak atau boleh juga menggunakan air. Nah, ini tadi bumbu lemparnya kita sisihkan ya. Selanjutnya bumbunya di blender hingga halus. Setelah bumbu halus, lalu kita matikan blender dan dibuka. Selanjutnya siapkan panci, tuang bumbu yang udah dihaluskan tadi ke dalam panci. Lanjut tambahkan sedikit minyak goreng, lalu tambahkan juga bumbu lempar seperti daun jeruk purut, daun salam, lengkuas, daun serai yang udah digeprek, kunyit bubuk instan setengah sendok teh. Karena persediaan kunyitku lagi habis, jadi kali ini aku pakai yang instan aja. Selanjutnya tumis bumbu hingga wangi dan aromanya harum. Pokoknya sampai menyengat ke hidung. Kalau udah menyengat ke hidung berarti bumbu ini udah matang. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten, saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Aku sukanya kalau menumis bumbu nggak terlalu banyak minyak begini. Tapi kalau yang suka numis bumbu banyak minyak, minyaknya boleh ditambah. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan ayam. Tapi ayam ini udah cuci bersih loh ya. Selanjutnya diaduk dulu sebentar. Karena tadi aku bikin santannya kelapa yang di blender, jadi ada santan encernya. Ini santan encer sekitar 200 ml, lalu tambahkan 500 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu sedikit gula jawa. Aku pakai gula aren. Kalau nggak ada gula aren, boleh diganti gula merah lainnya, atau mungkin mau pakai gula pasir juga boleh. Lalu diaduk dulu sebentar. Setelah tercampur merata, lalu kita tutup dan masak hingga ayam empuk dan kuah menyusut. Lalu kita tutup dan kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, sesekali diaduk ya. Dan setelah itu ditutup rapat, lalu kecilkan api. Masak ayam seperti ini akan membuat kuahnya lebih gurih, ayamnya juga lebih lembut. Lalu dimasak kurang lebih selama 40 menit aja, karena ayam kampungnya ini masih ayam muda. Setelah 40 menit lalu kita cek apakah ayamnya ini udah empuk. Nah, ini kayaknya ayamnya udah empuk dan kuahnya juga udah menyusut. Selanjutnya tambahkan santan kental. Ini aku gunakan sekitar 300 ml santan kental. Kalau suka kuah, santannya boleh ditambah. Lalu masukkan juga cabai rawit utuh. Kalau misalkan sayurnya kurang pedas, jadi cabai rawitnya ini bisa dikeletus dan rasanya akan menjadi pedas. Jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang apa-apa boleh ditambah. Menurut aku ini rasanya udah pas, udah enak. Dan rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah mendidih merata, berarti kare ayam kampung ini udah matang. Lalu matikan api. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa tambahkan bawang goreng.
Aromanya ini enak banget loh. Kare ayam kampung ini bisa untuk buka puasa dan bisa juga untuk sahur. Tinggal dipanasi nanti saat sahur dan tinggal ditambah sayur. Untuk sayurnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Boleh tumis kangkung atau tumis tauge atau mungkin mau pakai tumis daun singkong juga enak. Resep keempat. Aku akan membuat ayam goreng ketumbar. Siapkan 300 gram ayam, ini aku pakai ayam negeri, udah aku potong, besar kecilnya sekian. Untuk ukuran besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Ini ayamnya udah aku cuci bersih, selanjutnya sisihkan dulu, lalu kita siapkan bumbunya. Ini ada 5 siung bawang merahnya dipotong kasar aja, karena bumbunya mau aku blender. Setelah bawang merah dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. 3 siung bawang putihnya juga dipotong kasar. Setelah bawang putih dipotong semua, lalu sisihkan. Dan ini aku gunakan lengkuas. Lengkuasnya juga diiris-iris karena lengkuasnya juga akan dihaluskan. Satu batang daun serai diiris tipis. Nah, ini bumbu yang akan dihaluskan. Selanjutnya siapkan blender. Masukkan semua bumbu yang udah dipotong tadi ke dalam blender. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu sedikit air. Blender hingga bumbu halus. Kalau nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek ataupun ditumbuk. Lanjut, masukkan ayam. Ini aku masukkan pakai tangan supaya airnya bekas cucian tadi nggak ikut. Lalu tambahkan 3 lembar daun salam dan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Lalu tambahkan 300 ml air. Aduk hingga tercampur merata. Ini tadi apinya belum dinyalakan. Setelah diaduk dan tercampur merata, baru nyalakan api. Selanjutnya tutup dan masak hingga kuah menyusut dan ayam matang. Setelah mendidih, jangan lupa sesekali dibolak-balik ya, supaya ayamnya ini matang merata. Setelah diaduk, lalu tutup kembali dan masak selama 30 menit. Setelah 30 menit lalu dibuka. Nah, ini airnya udah menyusut dan kayaknya ayamnya juga udah matang, tapi ini akan aku masak lagi hingga airnya benar-benar habis. Ini airnya udah benar-benar habis, tapi nggak aku angkat, akan aku goreng langsung supaya masaknya lebih cepat dan nggak terlalu banyak cucian. Masukkan minyak goreng secukupnya, lalu goreng ayam hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya ayamnya bisa matang merata. Setelah ayamnya kuning kecoklatan seperti ini udah matang, lalu angkat dan tiriskan. Jangan lupa bumbunya juga disaring ya. Selanjutnya siapkan piring, tuang ayam goreng ketumbar ini ke dalam piring. Jangan lupa taburi juga dengan bumbunya. Ayam goreng ketumbar udah jadi. Mudah-mudahan keempat olahan ayam tadi menjadi makanan favorit Anda. Selamat mencoba.